Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Servina dengan NIM 2301471, kelas 2A Keperawatan 2023. Di sini akan menjelaskan primary health care and primary care. Di sini primary health care memiliki arti pendekatan menyeluruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat secara luas. Didefinisikan menurut WHO 1978 dalam Deklarasi of Alma-Ata PAC mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif. Memiliki tujuan memberikan pelayanan yang komprehensif, terjangkau, berkesinambungan, dan berbasis masyarakat dengan partisipasi aktif dari individu dan komunitas. Primary health care juga mencakup kerja lintas sektor dan memperhatikan determinan sosial kesehatan seperti pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi. Lalu, untuk primary care itu mempunyai arti adalah komponen inti dari primary health care. Jadi, primary care ini di dalam primary health care. Nah, ini mengacu pada pelayanan kesehatan pertama yang diakses oleh individu ketika menghadapi masalah kesehatan. Pelayanan ini biasanya diberikan oleh dokter umum, perawat praktik, atau tenaga kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan primer. Fokus utamanya adalah pelayanan individual dan keluarga, termasuk diagnosis awal, manajemen penyakit umum, serta rujukan ke layanan tingkat lanjut jika diperlukan. Jadi, primary care ini kan ada di dalam primary health care. Nah, primary care ini sederhananya seperti layanan Vaskes 1. Jadi layanan kesehatan yang emang yang di tingkat 1 gitu. Selanjutnya, perawatan kesehatan primer dan perawatan primer ini mempunyai 5 prinsip pelayanan gitu. Yang dimana yang pertama distribusi yang adil, teknologi yang tepat, fokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, partisipasi komunitas, dan pendekatan multisektoral. Nah, untuk community based healthcare ini tuh mempunyai sistem perawatan kesehatan primer, layanan yang diberikan dalam konteks kehidupan masyarakat, dan perawatan yang diarahkan pada kelompok tertentu dalam lingkungan geografis. Nah, sistem yang efektifnya seperti apa? Yaitu memberikan akses mudah ke perawatan, fleksibel dalam menanggapi kebutuhan perawatan. Selanjutnya, mempromosikan perawatan di antara lembaga perawatan kesehatan melalui komunikasi yang lebih baik, memberikan dukungan yang tepat untuk pengasuh keluarga gitu, dan yang terakhir terjangkau. Nah, untuk community health ini yaitu masyarakat. Nah, fungsinya apa? Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi barang, lalu sosialisasi dan kontrol sosial. Selanjutnya interpartisipasi sosial dan saling mendukung. Selanjutnya populasi dan keperawatan kesehatan masyarakat. Ini ya gambar dari primary health care atau primary care gitu. Yang bersangkutan lah, intinya contoh apa ya? Gambaran apa saja sih yang terdapat di primary health care dan primary care. Nah, community based setting ini tuh apa ya? Jadi komunitas awal apa ya, dasar gitu. Itu tuh ya, jadi yang apa ya? Di sini kan kesehatan tuh maksudnya ada dari dasarnya gitu, dari base-nya.
Nah, itu tuh dari mana aja, banyak gitu ya, dari dinas kesehatan kabupaten atau provinsi, terus sekolah, tempat kerja, rumah, dan banyaknya pengaturan tambahan. Untuk community based nursing-nya, itu tuh tentu saja perawat diarahkan pada individu tertentu, terus melampaui batas kelembagaan dan melibatkan jaringan pelayanan keperawatan. Ini ya bisa dilihat kalau CBN Network itu tuh yang sudah tertera gitu ya di PPT ini, yang dimana nursing wellness, cancer center, terus ambulatory care, acute care, long term care nursing service, telepon advice. Jadi ini tuh yang mendukung gitu ya CBN ini. Nah, ini ada home health, school health, dan hospice service. Nah, untuk mencapai kompetensi ini tuh perawat membutuhkan pengetahuan gitu ya dan keterampilan. Yang pertama, perawatan utama, perawatan preventif, perawatan berbasis populasi, akses keperawatan kesehatan, kemitraan masyarakat, tim interdisipliner, dan kebijakan publik gitu. Kesehatan kolaboratif itu jadi berkolaboratif dengan Ana gitu ya, yang dimana ya hubungan kerja kolegial ini merupakan penyediaan layanan kesehatan lain dalam penyediaan perawatan pasien yang memiliki tujuan untuk memberikan perawatan kesehatan yang optimal kepada klien. Nah, kolaborator perawat ini dengan siapa aja? Yang pertama dengan rekan perawat. Jelas, itu yang pertama. Lalu dengan profesional perawatan kesehatan lainnya, ya seperti dokter, farmasi, dan bidan, dan lain-lainnya. Lalu dengan organisasi keperawatan profesional keperawatan, dan dengan legislator. Elemen kunci yang diperlukan apa aja untuk kolaborasi? Yang pertama udah jelas ya, pasti kemampuan untuk komunikasi dengan efektif gitu, saling menghormati, mempercayai, dan membuat membuat keputusan proses gitu. Jadi harus membuat keputusan nih dalam proses tindakan tersebut gitu. Kesinambungan perawatan yaitu koordinasi pelayanan kesehatan termasuk inisiasi, discharge, planning saat masuk, terus keterlibatan klien dan orang pendukung, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, seperti itu. Nah, discharge planningnya apa aja gitu ya. Yang pertama sudah pasti proses mempersiapkan klien untuk meninggalkan satu tingkatan perawatan ke tingkat lainnya gitu, dan penilaiannya informasi komprehensif tentang kebutuhan keberlanjutannya klien ini gitu, dimulai masuk sampai dengan nanti pulang. Dan konferensi tim perawat kesehatan ini pasti fokus gitu ya pada cara untuk mengindividualisasikan perawatan untuk klien. Dan penilaian itu tuh ada konferensi keluarga, itu ada profesional kesehatan dan keluarga mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan klien. Jadi ya ngobrol lah gitu dengan keluarga pasien terkait pasien ini gitu. Nah, untuk pengajaran perawatan kesehatan untuk dipulangkan ke rumah tuh bagaimana? Jadi ketika klien sudah dapat pulang gitu ya, harus dilakukan pengajaran atau edukasi seperti apa? Yang pertama, informasi penting seperti obat-obatan, pembatasan diet dan aktivitas, tanda-tanda komplikasi itu penting untuk diinformasikan gitu ya. Terus tindak lanjut janji temu, jadi nanti ketika kontrol lagi itu tuh diinformasikan kapannya, kesediaannya di mana gitu nanti,
di pertemuan selanjutnya kapan, dan kinerja yang aman dari perawatan yang diperlukan. Jadi misalnya ada tindakan-tindakan yang diperlukan saat saat sudah pulang gitu ya, ketika di rumah, apa saja gitu tindakan kinerja yang aman, maksudnya dikasih tahu, diberitahu bagaimana cara amannya untuk dilakukan gitu. Nah, ini untuk klien gitu ya. Yaitu ada orang tua, anak-anak dengan kondisi kompleks, orang lemah yang hidup sendiri, mereka yang tidak memiliki dukungan atau dengan dukungan terbatas gitu. Nah, itu merupakan klien yang memerlukan gitu bantuan. Gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.